ya memang kita disediakan untuk eh, pelajar ya, khususnya biasanya untuk kelas dari SD sampai SMA. Tampilannya ya kita usahakan mencerdaskan dan menyenangkan, menampilkan seperti itu. Tampilannya di dalam ada beberapa banyak sekali ya, ada namanya alat peraga sains dan teknologi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang diunggulkan di Museum Taman Pintar ini? Diunggulkan di Museum Taman Pintar, satu mungkin jadi unggulan itu planetarium. Selain memang di sini kan gedung oval kotak itu jadi andalan utama kami juga. Ya, selain itu nanti ada beberapa wahana atau zona yang mendukung seperti di program kreativitas di Kampung Kerajinan, ada beberapa yang cukup menarik untuk pengunjung juga. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah pengunjung rata-rata yang sering di sini? Rata-rata tiap hari ya sekitar 3.500 ya per hari. Itu karena kita capai dalam 1 tahun itu, alhamdulillah tahun-tahun kemarin itu 1 juta orang. Iya, jadi dibagi 1 tahun 365 hari ya kurang lebih satu harinya 3.500 orang. Rata-rata ya. Banyak. Banyak ya, alhamdulillah. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana produser pengadaan barang-barang koleksi di Museum Taman Pintar? Pengadaan ya maksudnya. Iya. Pengadaan kita selain kita sendiri yang mengadakan atau membuat, ada beberapa zona atau wahana yang bekerja sama dengan instansi atau birokrat dari luar. Contoh BMKG, nah, itu kan ada dari BMKG, ya, jadi dinas BMKG. Danon, Aqua di lantai 2 juga pihak 2. Ada lagi CDA di lantai 2 juga. CDA itu Taman Sea Life itu. Terus apalagi yang lantai 2 itu KPK, KPU. Iya, tuh yang jelas itu. Dan beberapa badan BSN, Badan Standar Nasional, ada juga dalam BPS. Jadi nanti perpaduan antara mengadakan sendiri, SWA, dan ada beberapa yang dari luar. Sama di Gunung Pau tuh ada juga tuh dari SGN. Itu Sari Usada namanya. Itu dari luar juga. Udah Pak. Ya. Bagaimana pelayanan yang diberikan di Taman Pintar? Pelayanan maksudnya pelayanan apa ya? Pelayanan yang sering. Mungkin pelayanan dari segi penyambutan kan Iya. Pak? Pelayanan dari segi penyambutan. Ya, kalau pelayanan di kita itu nanti kita sistemnya penjualan wahana per wahana. Jadi per wahana pelayanannya dilakukan per wahana. Jadi untuk yang selain gedung oval pasti ada pemandunya. Cuma yang di dalam gedung oval itu tidak semua zona ada pemandunya. Jadi tiap-tiap zona itu nanti yang memang membutuhkan perlakuan atau bimbingan dari seorang pemandu ya kita kasih pemandu. Kalau yang tidak ada, tidak kita kasih, hanya berupa signage atau papan penjelasan, ataupun nanti berupa alat peraganya itu touchscreen. Ya, touchscreen itu seperti itu mainannya. Bagaimana perlengkapan dan
privasi koleksi Museum Taman Pintar Yogyakarta. Ya, kita beberapa alat peraga punya privasi atau istilahnya itu royalti ya. Jadi kita tidak ada yang jual di luar seperti Pandeglang itu sudah kita punya apa namanya MOU sendiri dengan perusahaan itu, jadi tidak sembarang orang punya alat itu. Yang beberapa alat lagi kayak di apa namanya Wahana Bahari itu kita punya sendiri. Untuk bootnya kita bikin sendiri, jadi kita tidak membutuhkan pembelian dari luar, jadi kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Wahana Bahari. Terima kasih Bapak. Ya. Kalau fasilitas apa sih yang diberi? Oh, maaf ya, salah. Iya, lanjut. Kalau apa saja? Oh, maaf Pak, berhenti, Pak. Nggak apa. Pak, kalau apa saja kepekatan yang dimiliki Museum Taman Pintar Yogyakarta? Apa kesepakatan? Ke Oh, ya. Kekuatan ya. Iya. Ya, kekuatan itu kita tahu nggak? Kekuatan ya. Ya, kekuatan itu kita punya beberapa program yang rutin. Program rutin selain untuk tetap agar mengingat teman kita, ada beberapa kegiatan yang istilahnya itu untuk memelihara jalinan dengan sekolah-sekolah. Contoh kegiatan roket air yang besok nih September akhir ini akan diadakan Yogyakarta. seperti Bagi yang telah memiliki tiket planetarium untuk pertunjukan kegiatan pukul rutin tahunan 15.30 festival roket air dimohon Taman untuk segera Pintar. menuju gedung planetarium karena Kontes pertunjukan terbuat akan segera Pintar Taman dimulai. Pintar juga ada Kami ulangi, bulan Oktober besok. kami informasikan kepada pengunjung Kemarin Taman kita Pintar Yogyakarta. Selalu Bagi diundang yang telah memiliki tiket dinas-dinas planetarium untuk untuk pertunjukan mengadakan pukul kegiatan yang mereka inginkan, 15.30 mungkin roket dimohon air, untuk mungkin segera menuju robotik. gedung Kita planetarium sebagai karena tenaga pertunjukan ahlinya akan untuk segera dimulai. namanya Terima kasih. jadi panitia atau pengada di yang diundang. Kita misalkan di Jepara, Kalimantan bahkan kemarin, terus di beberapa tempat yang lain di Jawa juga. Jadi ada pertemuan gitu ya Pak ya? Jadi kita diundang itu sebagai penasehat dan panitia besar di lingkungan tersebut. Next. Apa lagi nak? Pak, pertanyaan selanjutnya ini dari apa saja kelemahan yang dimiliki Museum Taman Pintar Yogyakarta, Pak? Kelemahan ya kadang-kadang kita alat peraganya ada yang rusak tapi tidak segera dibenerin. Nah, pas yang melihat itu orangnya yang super apa namanya kritis, super rewel, langsung masuk ke media sosial. Iya, Nah, padahal hanya beberapa menit saja, beberapa jam saja kita tidak tertangani, malah langsung di-upload di media sosial. Diviralkan ya, Pak? Seperti itu. Ya. Ada lagi nih? Ada lagi. Apa saja tujuan
apa tujuan utama dari pembangunannya Museum Taman Pintar Yogyakarta, Pak? Ya, sesuai dengan motonya, mencerdaskan dan menyenangkan. Jadi ada taman pintar itu sebenarnya awalnya hanya berupa taman, belum jadi ada gedung-gedung isinya alat peraga, berkembang. Tadinya hanya di luar saja, di berupa taman itu. Ada taman-taman yang kayak dinding berdendang ini, ada apa namanya pipa berbisik juga itu semua free, semua tidak dipungut biaya awalnya. Itu terus berkembang jadi ada gedung oval dan kotak. Jadi itu memang untuk mencerdaskan menyenangkan para pengunjung. Sejarah awalnya sih tahun berapa, Pak? Sejarah awal Dibentuk. lahir itu sebenarnya untuk Taman Pintar semua keseluruhan itu tanggal 16 Desember 2008. 2008. Iya, 2008. Berarti sudah puluhan tahun ya, Pak? Sudah menginjak 16 tahun ya berarti. Dibuka sama Pak SBY waktu Pak itu SBY. presiden kita. Ya. Oke. Next. Oke.